Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Di suatu tempat yang tersembunyi di pedalaman Indonesia, ada sebuah kampung yang berbeda dari kampung-kampung lainnya. Kampung itu diberi nama Kampung Anggun. Keunikan kampung ini terletak pada penduduknya. Semua wanita di sana dikenal sangat cantik. Wajah mereka memancarkan pesona alami, dengan kulit yang bercahaya, senyum yang indah, dan mata yang bersinar. Banyak orang di luar kampung yang penasaran, ingin tahu apa rahasia kecantikan mereka. Kampung Anggun tersembunyi di tengah hutan lebat, diapit oleh pegunungan dan sungai yang jernih. Akses ke sana sangat sulit, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau menunggang kuda. Hal ini membuat kampung tersebut terisolasi dari dunia luar, tetapi juga menjadikannya tempat yang sangat damai. Para penduduknya, terutama para wanita, hidup dengan sederhana. Mereka bercocok tanam, merawat hewan ternak, dan menjalani kehidupan harmonis dengan alam. Konon, kecantikan para wanita di Kampung Anggun bukanlah sesuatu yang diwariskan secara genetik, tetapi merupakan hasil dari gaya hidup sehat dan keterhubungan mereka dengan alam. Mereka meminum air dari mata air pegunungan yang murni, mengonsumsi makanan organik yang ditanam sendiri, dan melakukan perawatan alami menggunakan ramuan herbal yang tumbuh di sekitar kampung. Tak ada produk kecantikan kimia atau perawatan modern yang digunakan di sana, namun kecantikan mereka justru tampak lebih mempesona daripada yang terlihat di kota-kota besar. Suatu hari, seorang pemuda bernama Andi dari kota besar mendengar cerita tentang Kampung Anggun. Karena rasa penasaran, ia memutuskan untuk pergi ke sana. Perjalanan ke kampung itu sangat melelahkan, tapi Andi tidak menyerah. Ia menempuh perjalanan melalui hutan belantara, melewati sungai, dan mendaki bukit hingga akhirnya tiba di Kampung Anggun. Saat pertama kali masuk ke kampung itu, Andi terpesona oleh keindahan tempat tersebut. Rumah-rumah tradisional berdiri kokoh, diapit oleh pepohonan rindang dan bunga-bunga berwarna-warni. Namun yang paling memukau adalah para wanita yang terlihat di sekitar kampung. Semua wanita di sana memiliki kecantikan yang luar biasa, melebihi apa yang pernah dilihat Andi di kota. Wajah mereka berseri-seri, meskipun mereka hanya mengenakan pakaian sederhana dan tanpa riasan. Andi merasa seperti sedang berada di dunia lain. Ia bertanya-tanya, apakah mungkin para wanita ini memiliki rahasia tersembunyi, atau mungkin ada semacam kutukan atau berkah yang membuat mereka semua begitu cantik. Namun, saat Andi berkenalan dengan para penduduk, ia menyadari bahwa mereka hanyalah orang-orang biasa yang menjalani hidup dengan damai. Selama beberapa hari, Andi tinggal di Kampung Anggun, mencoba mempelajari gaya hidup mereka. Ia ikut membantu mereka bercocok tanam, memetik sayuran, dan belajar tentang ramuan herbal yang mereka gunakan. Salah satu wanita yang paling menonjol di kampung itu adalah seorang gadis bernama Lestari. Lestari memiliki kecantikan yang sangat luar biasa, tapi sikapnya sederhana dan rendah hati. Andi terpesona oleh kebaikan hati dan kebijaksanaan Lestari. Meskipun Andi merasa tertarik dengan Lestari, ia sadar bahwa kecantikan bukanlah segalanya. Di kampung itu, ia belajar bahwa kecantikan sejati berasal dari dalam diri seseorang, dari sikap, kebaikan hati, dan keterhubungan dengan alam. Para wanita di Kampung Anggun tidak pernah mengejar standar kecantikan yang ditentukan oleh masyarakat luar. Mereka hanya hidup sesuai dengan alam dan menjalani kehidupan dengan rasa syukur dan damai. Setelah beberapa minggu di Kampung Anggun, Andi memutuskan untuk kembali ke kota. Namun, ia tidak pulang dengan tangan kosong. Ia membawa pulang pelajaran berharga tentang kehidupan dan kecantikan. Andi tidak lagi melihat kecantikan dari fisik semata, tetapi dari bagaimana seseorang menjalani hidup dengan keseimbangan, kejujuran, dan kasih sayang. Kampung Anggun tetap menjadi misteri bagi banyak orang di luar sana. Banyak yang berusaha datang ke sana untuk melihat keajaiban kecantikan para wanitanya, tetapi hanya sedikit yang berhasil. Namun, bagi Andi, kampung itu lebih dari sekadar tempat yang dipenuhi oleh wanita cantik.
Itu adalah tempat yang mengajarkan bahwa kecantikan sejati berasal dari dalam hati, dan tidak ada rahasia yang lebih besar daripada hidup dengan harmoni bersama alam. Dan begitu, Kampung Anggun tetap berdiri dengan tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Kecantikan para wanitanya terus menjadi legenda, tetapi bagi mereka yang tinggal di sana, itu hanyalah hasil dari kehidupan yang damai, penuh rasa syukur, dan keterhubungan dengan alam yang mereka jaga dengan sepenuh hati. Setelah beberapa bulan kembali ke kota, pikiran Andi terus-menerus tertuju pada Kampung Anggun. Kecantikan para wanita dan ketenangan hidup di sana membuat hatinya tak tenang. Namun, yang paling membekas dalam ingatannya adalah Lestari. Kebaikan hati dan kebijaksanaan Lestari begitu memikat, sehingga Andi memutuskan untuk kembali ke Kampung Anggun, bukan hanya untuk mengunjungi tempat itu lagi, tapi dengan niat yang lebih serius. Ia ingin melamar Lestari dan hidup bersama di sana. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Andi akhirnya tiba di Kampung Anggun. Kedatangannya disambut hangat oleh para penduduk, termasuk Lestari yang tampak gembira melihatnya kembali. Namun, Andi merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Para penduduk, terutama para tetua, tampak lebih serius dan berhati-hati dalam menyambutnya. Suatu malam, Andi menghadap ketua adat kampung, Pak Wirya, seorang lelaki tua bijaksana yang memimpin kampung itu dengan aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Andi mengungkapkan niatnya untuk melamar Lestari dan berharap bisa menjalani hidup yang damai di Kampung Anggun. Pak Wirya tersenyum, tapi senyumnya tidak sepenuhnya ceria. "Anak muda," kata Pak Wirya dengan suara pelan namun penuh wibawa, "kampung kami memiliki tradisi yang berbeda. Kecantikan dan keharmonisan di sini bukan hanya soal penampilan, tapi tentang keseimbangan dan tanggung jawab. Kami tidak menolak niat baikmu untuk menikahi Lestari, tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." Andi terdiam, mendengarkan dengan seksama. "Kami percaya bahwa seorang pria di kampung ini tidak boleh menikahi hanya satu wanita," lanjut Pak Wirya. "Syaratnya adalah, setiap pria yang menikah di Kampung Anggun harus menikahi 10 wanita. Ini adalah bagian dari menjaga keseimbangan di kampung ini, agar tidak ada wanita yang hidup sendiri atau merasa terabaikan." Mendengar itu, Andi tercengang. Ia datang dengan niat murni untuk menikahi Lestari, tapi syarat ini sangat berat baginya. 10 wanita? Tanya Andi, hampir tak percaya. "Bagaimana mungkin saya bisa menikahi 10 wanita sekaligus? Saya datang ke sini untuk Lestari, bukan untuk yang lain." Pak Wirya tersenyum bijaksana. "Ini bukan soal keinginan, tapi soal tanggung jawab. Di sini, kami tidak memisahkan cinta dari tanggung jawab kepada komunitas. Setiap wanita di kampung ini harus diperlakukan sama, dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Itulah yang membuat kehidupan kami tetap harmonis. Jika kau mencintai Lestari, kau juga harus mencintai kampung ini, termasuk semua wanita di dalamnya." Andi merasa hatinya bertarung dengan logika. Ia mencintai Lestari, tapi syarat ini sangat sulit diterima. Ia tahu bahwa menikahi 10 wanita bukanlah hal yang mudah, baik dari sisi emosional maupun praktis. Namun, di sisi lain, ia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk hidup bersama Lestari dan membangun keluarga di tempat yang ia anggap sebagai surga kecil. Andi memutuskan untuk berbicara dengan Lestari. Saat mereka duduk bersama di bawah sinar bulan, Andi menceritakan apa yang disampaikan oleh Pak Wirya. Lestari hanya tersenyum lembut. "Ini memang tradisi di kampung kami, Andi. Setiap wanita di sini tumbuh dengan pemahaman bahwa cinta bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk komunitas. Kami percaya bahwa dengan berbagi, cinta akan tumbuh lebih besar." Andi menghela napas panjang. "Tapi, bagaimana aku bisa mencintai 10 wanita sekaligus? Aku bahkan belum mengenal mereka." Lestari meraih tangan Andi dengan lembut. "Cinta itu tumbuh. Andi, kau mungkin tidak mengenal mereka sekarang, tapi seiring waktu, kau akan belajar mencintai mereka seperti kau mencintaiku. Ini bukan tentang memiliki banyak istri, tapi tentang menjaga keseimbangan di kampung ini. Kau akan dibimbing oleh para tetua, dan aku akan selalu berada di sampingmu." Dengan penuh kebingungan,
Andi pun memutuskan untuk merenung semalaman. Ia merasa terjebak antara keinginannya untuk bersama Lestari dan tanggung jawab besar yang ditawarkan kepadanya. Keesokan paginya, setelah lama berpikir dan menimbang, Andi memutuskan untuk menerima tantangan tersebut. Ia tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah, tapi cinta dan ketertarikannya pada kehidupan di Kampung Anggun mengalahkan keraguannya. Pak Wirya mengumumkan keputusan Andi kepada seluruh kampung, dan persiapan pernikahan besar-besaran pun dimulai. Lestari menjadi wanita pertama yang Andi nikahi, disusul oleh 9 wanita lainnya yang diperkenalkan kepadanya oleh para tetua. Meskipun awalnya terasa asing dan canggung, Andi berusaha menjalani kehidupan barunya dengan sebaik mungkin, mengikuti nasihat bijak dari Pak Wirya dan para tetua adat. Perlahan-lahan, Andi mulai memahami makna sebenarnya dari tradisi tersebut. Di Kampung Anggun, cinta dan tanggung jawab tidak bisa dipisahkan. Setiap pria yang menikahi banyak wanita di sana bukan karena nafsu, tapi karena keinginan untuk menjaga keseimbangan dan kebahagiaan dalam komunitas. Dan, meskipun pada awalnya sulit, Andi belajar mencintai setiap istrinya dengan cara yang unik dan berbeda. Kampung Anggun terus hidup dalam keharmonisan, dan Andi, yang awalnya hanya ingin menikahi Lestari, akhirnya menemukan bahwa cinta bisa datang dalam banyak bentuk. Bukan hanya cinta romantis kepada satu orang, tapi cinta kepada seluruh komunitas, kepada tanggung jawab yang ia pikul, dan kepada kehidupan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Setelah beberapa bulan menikahi Lestari dan 9 wanita lainnya di Kampung Anggun, Andi mulai merasakan dampak dari tanggung jawab besar yang harus ia pikul. Awalnya, ia berusaha keras untuk membagi waktu dan perhatian secara adil kepada semua istrinya, seperti yang telah diajarkan oleh para tetua kampung. Namun, seiring berjalannya waktu, Andi mulai merasa kelelahan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Setiap malam, Andi harus memastikan bahwa ia memberikan perhatian yang cukup kepada masing-masing istrinya. Mereka semua adalah wanita yang baik dan pengertian, namun setiap wanita memiliki keinginan dan kebutuhan emosional yang berbeda-beda. Lestari, sebagai istri pertama, berusaha membantu Andi dalam mengatur kehidupan sehari-hari, tetapi bahkan dengan bantuannya, Andi tetap merasa kewalahan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa memiliki banyak istri akan begitu melelahkan. Malam-malam yang seharusnya tenang seringkali menjadi malam yang penuh dengan tekanan. Setiap istri berharap mendapatkan waktu khusus bersama Andi, dan meskipun mereka tidak pernah menuntut, Andi merasa bertanggung jawab untuk memenuhi harapan mereka. Tubuh Andi semakin hari semakin kelelahan. Setiap malam ia berusaha keras melayani semua istrinya, membagi waktu dengan adil, namun hal itu menguras energinya. Ada kalanya, di tengah malam, ia terbangun dengan tubuh berkeringat dan jantung berdebar, merasa cemas karena khawatir tidak bisa memberikan perhatian yang cukup kepada salah satu istrinya. Lestari, yang paling memahami kondisi Andi, suatu malam mengajaknya berbicara dengan lembut di bawah pohon besar di tepi kampung. "Andi," katanya sambil memegang tangan suaminya, "kau terlihat sangat kelelahan. Kami semua menyadari betapa kerasnya kau berusaha untuk adil, tapi kami juga tidak ingin melihatmu menderita seperti ini." Andi hanya bisa tersenyum lemah. "Aku mencoba, Lestari. Aku ingin menjadi suami yang baik untuk kalian semua, tapi aku merasa tidak mampu memberikan yang terbaik. Setiap malam aku merasa harus membagi diriku, dan itu menguras tenagaku." Lestari mengangguk penuh pengertian. "Kau tidak perlu memaksakan diri, Andi. Kami tahu bahwa tugas ini berat bagimu. Di kampung ini, kami menghargai keseimbangan, tapi keseimbangan itu juga harus ada dalam dirimu. Jika kau terus kelelahan, kau tidak akan bisa menjaga hubungan ini dengan baik." Malam itu, Andi mulai mempertimbangkan saran Lestari. Ia sadar bahwa ia telah memaksakan diri terlalu keras untuk memenuhi ekspektasi adat dan tuntutan sosial di Kampung Anggun. Ia mencintai Lestari dan semua istrinya, tapi keadaan ini tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Kehidupan yang damai di kampung ini ternyata menyimpan tantangan tersendiri. Keesokan harinya, Andi mengumpulkan semua istrinya untuk berbicara. Dengan hati yang terbuka, ia mengungkapkan perasaannya. "Aku mencintai kalian semua, tapi aku merasa kewalahan.
Aku ingin adil dan memberikan perhatian yang cukup untuk kalian, tapi tubuhku semakin kelelahan. Aku mohon pengertian kalian." Para istri mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tahu bahwa Andi berusaha keras, dan mereka menghargai kejujurannya. Salah satu istri Andi, Sari, yang juga penuh pengertian, berkata, "Kami tidak ingin kau merasa tertekan, Andi. Kami menikah denganmu karena kami ingin menjalani kehidupan yang harmonis, bukan untuk membebanimu. Jika kau butuh waktu untuk dirimu sendiri, kami mengerti." Diskusi tersebut membawa perubahan besar dalam kehidupan Andi. Para istri mulai lebih fleksibel dalam membagi waktu, bahkan mereka saling mendukung satu sama lain untuk mengurangi beban Andi. Mereka membentuk semacam jadwal bergantian, agar Andi tidak merasa harus melayani semuanya dalam waktu yang sama setiap malam. Kehidupan di kampung Anggun mulai kembali tenang, dan Andi merasa sedikit lebih lega, meskipun beban tanggung jawabnya masih tetap berat. Namun, meskipun perubahan ini membantu, Andi tetap merasa bahwa hidupnya tidak sepenuhnya damai. Ada rasa kelelahan emosional yang sulit ia atasi. Ia mencintai Lestari lebih dari siapapun, namun ia harus membagi cinta dan perhatiannya kepada 9 wanita lainnya. Di saat yang sama, tekanan dari adat kampung membuatnya sulit untuk sepenuhnya mengekspresikan perasaannya. Satu malam, setelah banyak merenung, Andi mendatangi Pak Wirya, sang ketua adat. "Pak," katanya dengan hati-hati, "aku menghormati adat di kampung ini, dan aku sangat mencintai Lestari dan semua istriku. Namun, aku merasa bahwa kehidupan ini terlalu berat bagiku. Aku ingin tahu, adakah jalan lain yang bisa aku ambil tanpa melanggar adat di kampung ini?" Pak Wirya tersenyum bijaksana. "Andi, tidak semua orang mampu menjalani kehidupan dengan banyak istri. Kami memahami bahwa setiap orang memiliki batasnya. Di kampung ini, kami selalu menghargai keseimbangan. Tapi keseimbangan itu bukan hanya untuk kampung ini, tapi juga untuk dirimu sendiri. Jika kau merasa tak mampu, kau bisa berkonsultasi dengan para tetua lain untuk mencari solusi." Mendengar itu, Andi merasa sedikit lega. Ia menyadari bahwa meskipun adat kampung ini mengharuskan seorang pria menikahi banyak wanita, ada fleksibilitas yang bisa diterapkan jika seorang pria merasa tak sanggup. Dengan bantuan para tetua dan dukungan dari para istrinya, Andi akhirnya menemukan cara untuk menjalani hidupnya dengan lebih seimbang, tanpa merasa terlalu terbebani. Meskipun tetap menikahi 10 wanita, Andi tidak lagi memaksakan dirinya untuk selalu melayani semua dalam waktu yang sama. Ia belajar bahwa cinta dan perhatian tidak harus selalu ditunjukkan dengan cara yang sama untuk setiap orang. Harmoni dalam hidupnya mulai kembali, dan Andi pun bisa menjalani hari-harinya dengan lebih damai dan bahagia bersama keluarganya di kampung Anggun. Pada suatu hari, Andi mendapati dirinya di persimpangan hidup yang sulit. Setelah berbulan-bulan mencoba menyeimbangkan kehidupan barunya di kampung Anggun, ia menerima kabar bahwa pekerjaannya di kota memerlukan kehadirannya kembali. Waktu yang dihabiskannya di kampung membuatnya jauh dari urusan bisnisnya, dan tanggung jawab di kota mulai menumpuk. Andi mengumpulkan semua istrinya untuk berbicara di malam hari. Ia duduk bersama Lestari dan 9 istrinya lainnya di beranda rumah yang sejuk. Angin malam yang lembut menerpa wajah mereka, membawa ketenangan. Namun hati Andi terasa berat. "Aku harus kembali ke kota," katanya dengan suara pelan. "Pekerjaanku di sana membutuhkan kehadiranku, dan aku tidak bisa menunda lagi." Para istri Andi mendengarkan dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa Andi telah berusaha keras untuk memenuhi semua tanggung jawabnya di kampung. Tetapi mereka juga memahami bahwa pekerjaannya di kota adalah bagian dari dirinya yang tidak bisa diabaikan. "Kami mengerti, Andi," jawab Lestari lembut. "Tapi, bagaimana dengan kami? Apakah kau akan sering kembali ke kampung ini?" Andi terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku akan berusaha kembali sesering mungkin, tapi aku tidak tahu kapan tepatnya. Kota dan kampung ini berada di 2 dunia yang berbeda. Aku harus membagi waktu antara keduanya, dan itu mungkin tidak akan mudah." Malam itu, suasana hati Andi dan para istrinya terasa penuh dengan keheningan. Meski Andi akan meninggalkan kampung hanya sementara, mereka semua menyadari bahwa ketidakhadirannya bisa berlangsung lama.
Para istrinya, yang telah hidup dalam keseimbangan dan harmoni di Kampung Anggun, merasa cemas dengan kemungkinan harus menjalani hari-hari tanpa kehadiran Andi di sisi mereka. Sebagai bentuk perpisahan sementara, Andi memutuskan untuk menghabiskan malam itu dengan seluruh istrinya. Mereka semua berkumpul di kamar yang telah disiapkan secara khusus, dan malam itu menjadi malam yang penuh dengan keintiman dan kebersamaan. Andi, meski lelah secara fisik dan mental, berusaha memberikan perhatian yang tulus kepada setiap istrinya. Ia tahu bahwa malam itu mungkin akan menjadi yang terakhir kalinya sebelum ia kembali ke kota. Di tengah malam yang gelap, di bawah langit yang dihiasi bintang-bintang, Andi bersama 10 istrinya menjalani momen yang tidak terlupakan. Meskipun ia tahu bahwa tubuhnya lelah, keinginan untuk memberikan kenangan indah sebelum pergi membuatnya melupakan semua rasa letih. Para istrinya saling memahami dan saling mendukung, menciptakan suasana yang penuh cinta dan kebersamaan. Namun, di balik semua itu, Andi merasa ada beban yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia tahu bahwa meninggalkan Kampung Anggun, meskipun hanya sementara, berarti meninggalkan kehidupan yang telah menjadi bagian dari dirinya. Kembali ke kota bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang kehidupan lamanya yang sangat berbeda dari kehidupan di kampung ini. Pagi menjelang, dan malam penuh keintiman itu berakhir. Andi bangun dengan tubuh yang lelah, namun hatinya penuh dengan cinta dan kehangatan. Ia memandang 10 istrinya yang masih terlelap, merasa bersyukur atas kehadiran mereka dalam hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa kehidupan seperti ini tidak bisa ia jalani selamanya. Saat matahari terbit, Andi bersiap untuk pergi. Sebelum ia berangkat, para istrinya mengantarnya ke tepi desa, di mana jalan setapak yang menuju kota menanti. Mereka saling berpelukan, memberikan kata-kata penyemangat dan janji bahwa Andi akan kembali secepat mungkin. "Aku akan selalu mencintai kalian," kata Andi, suaranya bergetar oleh emosi. "Kalian adalah bagian dari hidupku, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tetap hadir dalam hidup kalian, meskipun jarak memisahkan kita." Lestari, dengan senyum lembut di wajahnya, menjawab, "Kami mengerti, Andi. Pulanglah ke kota dan lakukan apa yang perlu kau lakukan. Kami akan menunggumu di sini, seperti selalu." Dengan perasaan campur aduk, Andi pun melangkah meninggalkan Kampung Anggun, menuju kehidupannya yang lain di kota. Meskipun tubuhnya masih lelah setelah malam panjang bersama 10 istrinya, ia merasa lega bahwa ia telah memberikan yang terbaik sebelum pergi. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa kehidupan di kota dan kampung ini akan selalu menjadi dua dunia yang sulit disatukan.